Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Hoirunisa Darmawan dengan NIM 2250191148. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas sebelum praktikum farmasi terpadu Bab 2 Kelompok Keilmuan Teknologi Farmasi yang berjudul Formulasi dan Evaluasi dalam Sediaan Farmasi. Yang pertama ada parameter evaluasi fisik sediaan berdasarkan Farmakope Indonesia. Di sini saya akan membahas dua jenis sediaan, yaitu sediaan padat dan sediaan cair. Sediaan padat saya akan membahas tentang parameter evaluasi tablet, sedangkan sediaan cair saya akan membahas parameter evaluasi sirup atau suspensi. Tablet. Untuk parameter evaluasi tablet sendiri, parameter utamanya ada 8, yaitu uji organoleptis, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji friabilitas, uji keseragaman bobot, uji keseragaman sediaan, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Yang pertama ada uji organoleptis. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan indera manusia untuk menilai sifat fisik tablet seperti rupa, warna, bau, dan rasa. Pengujian ini sangat penting untuk penerimaan konsumen dan pengontrolan keseragaman antara bahan serta antara tablet yang satu dengan yang lain. Pengujian ini juga akan memantau pembuatan yang bebas dari kesalahan. Tablet akan diamati secara visual dan dilihat apakah telah terjadi mungkin ketidakhomogenan zat warna atau tablet mengalami kecacatan di permukaannya. Tablet itu sendiri tidak boleh ada noda atau bintik-bintik. Keseragaman ukuran menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Keseragaman ukuran tablet mengacu pada standar yang digunakan untuk memastikan bahwa diameter dan ketebalan tablet seragam dan sesuai dengan ketentuan tertentu agar kualitas tablet terjamin. Tablet akan diambil secara acak sebanyak 20 buah, lalu diukur diameter dan ketebalannya menggunakan jangka sorong. Syaratnya, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tabletnya. Kekerasan. Kekerasan tablet adalah ukuran ketahanan tablet terhadap tekanan mekanis untuk memastikan tablet tidak mudah pecah atau rusak saat penanganan, pengemasan, pengangkutan, dan penggunaan oleh pasien. Pengujian ini dilakukan menggunakan hardness tester terhadap 20 tablet yang diambil secara acak. Kekerasan diukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram. Satuan kekerasan sendiri adalah kilogram per sentimeter kubik. Lalu ditentukan kekerasan rata-rata dan standar deviasinya. Syaratnya, untuk kategori tablet besar atau yang bobotnya di atas 500 mg, ketahanannya itu 7-10 kg per sentimeter kubik, dan untuk kategori tablet kecil atau yang bobotnya di bawah 500 mg, itu ketahanannya 4-6 kg per sentimeter kubik. Friabilitas. Friabilitas tablet adalah pengujian untuk mengetahui keregasan atau kerapuhan tablet terhadap gesekan dan tekanan mekanis yang dialami selama pengemasan, pengiriman, dan penanganan. Digunakan untuk tablet yang tidak disalut.
Pengujian ini menggunakan alat variability tester. Variabilitas dipengaruhi oleh sudut tablet yang kasar, kurang daya ikat serbuk, terlalu banyak serbuk halus, pemakaian bahan yang tidak tepat, atau bisa juga karena masa cetak yang terlalu kering. Sampelnya untuk tablet dengan bobot di bawah 600 mg diambil sejumlah sampel sampai mendekati bobot total 6,5 gram. Untuk bobot di atas 650 mg diambil 10 tablet uji. Lama pengujiannya yaitu menggunakan 25 rpm plus minus 1 rpm sebanyak 100 putaran atau selama 4 menit. Persyaratannya tidak lebih dari 1%. Dengan rumus variabilitas sama dengan A atau bobot tablet sebelum diuji dikurangi B, bobot tablet setelah diuji dan dibagi dengan bobot tablet setelah diuji dikali 100%. Untuk ketentuannya, pengujian ulang dapat dilakukan sebanyak 2 kali yang dikarenakan nilai lebih dari target yang diharapkan atau 1%. Uji dinyatakan gagal jika terdapat tablet yang hancur atau pecah. Keseragaman bobot menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3. Keseragaman bobot tablet itu merupakan indikator awal keseragaman kandungan zat aktif di tiap tablet. Caranya diambil 20 tablet secara acak, lalu ditimbang masing-masing tablet dan dihitung bobot rata-ratanya. Lalu dihitung persen penyimpangannya dengan rumus berikut. Syaratnya, penyimpangan terhadap bobot rata-rata tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Berikut adalah tabel kriteria penerimaan penyimpangan bobot rata-rata tablet berdasarkan bobot rata-rata tablet. Keseragaman sediaan menurut Farmakopeia Indonesia edisi 6. Keseragaman sediaan adalah pengujian untuk memastikan bahwa setiap satuan sediaan obat memiliki jumlah zat aktif yang seragam dan sesuai dengan nilai yang tertera pada label. Keseragaman sediaan ini memiliki 2 metode, yaitu metode keragaman bobot dan metode keseragaman kandungan. Keragaman bobot sendiri mengacu pada variasi berat antar tablet dalam satu batch produksi yang menunjukkan sejauh mana bobot setiap tablet berbeda dari rata-rata bobot. Keragaman ini mencerminkan distribusi zat aktif dalam tablet dan homogenitas pengisian bahan selama proses produksi. Untuk prosedurnya, ambil tidak kurang dari 30 satuan sediaan, timbang seksama 10 tablet satu persatu, hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet yang dinyatakan dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket dari hasil penetapan kadar masing-masing tablet, dan dihitung nilai penerimaannya. Lalu metode keseragaman kandungan merupakan uji berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan, umumnya terlampir pada monografi sediaan. Caranya diambil tidak kurang dari 30 satuan dan tetapkan kadar dari masing-masing 10 satuan sediaan terlebih dahulu, lalu hitung penilai penerimaannya. Dapat dilihat untuk pemilihan metode uji keseragaman sediaan itu berdasarkan dosis dan perbandingan zat aktif. Untuk tablet dengan dosis lebih dari atau sama dengan 25 mg dan lebih dari atau sama dengan 25% dapat menggunakan metode keragaman bobot. Dan untuk dosis tablet di bawah 25 mg atau di bawah 25% dapat menggunakan metode keseragaman kandungan. Kriteria penerimaan. Keseragaman sediaan memenuhi syarat
jika nilai penerimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1%. Jika nilai penerimaan lebih besar dari L1%, lakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan dan hitung nilai penerimaannya. Akan memenuhi syarat jika nilai penerimaan akhir dari 30 unit sediaan lebih kecil atau sama dengan L1% dan tidak ada satu unit pun kurang dari 1 dikurangi 0,01 dikali rentang divisi maksimum dan dikali nilai rujukan, atau tidak satu unit pun lebih dari 1 dikurangi 0,01 dikali rentang divisi maksimum dan dikali nilai rujukan. Seperti tertera pada perhitungan nilai penerimaan dalam keseragaman kandungan atau keragaman bobot. Kecuali dinyatakan lain, L1 adalah 15,0 dan L2 adalah 25,0. Waktu hancur menurut Farmakope Indonesia edisi 6 merupakan pengujian menentukan waktu yang diperlukan suatu tablet untuk hancur dengan cara menempatkan tablet pada alat penentuan waktu hancur yang kondisinya sesuai dengan keadaan in vivo dan persyaratan monografi sediaan. Alat yang digunakan adalah disintegration tester. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sisa sediaan yang tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas, kecuali bagian kapsul yang tidak larut. Ketentuannya, penetapan kesesuaian batas waktu yang tertera dalam masing-masing monografi. Sediaan hancur sempurna bukan terlarutnya zat aktif. Umumnya air suhu 30 derajat plus minus 2 derajat Celcius. Digunakan 6 unit sediaan atau lebih. Untuk persyaratannya, semua sediaan harus hancur sempurna pada batas waktu yang tertera pada masing-masing monografi. Jika ada satu atau dua tablet tidak hancur, lakukan uji 12 sediaan lagi. Dan hasil akhirnya 16 dari 18 uji harus hancur sempurna. Kemudian ada uji disolusi berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6. Uji disolusi merupakan pengujian standar yang bertujuan untuk mengetahui jumlah zat aktif yang dilepaskan dari tablet ke dalam medium pelarut dalam waktu tertentu secara in vitro. Alat yang digunakan adalah dissolution tester. Ini merupakan contoh tahap awal dalam uji disolusi. Kita ambil contohnya tablet methotrexate. Dapat dilihat seperti media disolusinya, alat tipenya, waktunya, dan prosedurnya untuk tahap pertama di Farmakope Indonesia. Dan ini merupakan kriteria penerimaannya. Dalam tahap 1 digunakan 6 tablet dengan kriteria penerimaan tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Jika tahap 1 tidak memenuhi persyaratan, bisa dilanjutkan ke tahap 2 dengan jumlah tablet yang diuji juga 6, jadi totalnya 12 tablet. Dengan kriteria penerimaan rata-rata dari 12 unit, tahap 1 dan tahap 2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q minus 15%. Jika tahap 2 masih tidak memenuhi persyaratan, bisa dilanjutkan ke tahap 3 dengan jumlah yang diuji adalah 12 tablet dengan kriteria penerimaan rata-rata dari 24 unit. Tahap 1 ditambah tahap 2 ditambah tahap 3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q,
tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang dari 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q dikurang 25%. Selanjutnya, saya akan beralih untuk menjelaskan parameter evaluasi sediaan sirup dan suspensi. Ada 4 uji utama, yaitu uji organoleptis, viskositas, volume terpindahkan, dan bobot jenis. Seperti pengujian atau evaluasi pada tablet, uji organoleptis ini dilakukan dengan menggunakan indera manusia untuk menilai sifat fisik sediaan seperti warna, bau, rasa, dan kejernihan. Berfungsi sebagai indikator awal stabilitas fisik dan kualitas sediaan cair, di mana perubahan organoleptis dapat menandakan adanya degradasi atau kontaminasi. Pengamatan ini dilakukan dengan menilai keseragaman warna yang merata tanpa penggumpalan, kejernihan atau homogenitas suspensi, aroma khas tanpa bau asing, dan rasa yang sesuai formulasi agar sediaan aman, stabil, dan nyaman digunakan oleh pasien. Lalu ada uji viskositas berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6. Viskositas adalah ukuran kekentalan atau ketahanan fluida untuk mengalir, yang penting untuk kenyamanan penggunaan dan kestabilan sediaan. Untuk sediaan sirup, viskositas berkisar antara 0,37 hingga 3,9 centipoise. Sedangkan untuk sediaan suspensi, viskositas harus memenuhi standar, yaitu antara 37 centipoise hingga 396 centipoise menurut Standar Nasional Indonesia. Terdapat beberapa jenis viskometer, seperti viskometer bola jatuh, viskometer Oswald, dan viskometer Brookfield. Untuk viskometer Brookfield ada dua tipe spindle, yaitu tipe R untuk semi-solid dan tipe L untuk sediaan liquid. Selanjutnya ada volume terpindahkan menurut Farmakope Indonesia edisi 6. Merupakan uji yang dilakukan untuk menjamin sediaan dapat diambil sepenuhnya dari wadah dan volume yang dikeluarkan sesuai dengan volume yang tertera pada etiket. Pengujian ini menggunakan gelas ukur. Berikut prosedurnya: pilih tidak kurang dari 30 wadah, kocok isi dari 10 wadah satu persatu, tuang perlahan-lahan isi dari tiap wadah ke dalam gelas ukur, tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur, dan telah dikalibrasi secara hati-hati untuk menghindarkan pembentukan gelembung udara. Diamkan selama tidak lebih dari 30 menit untuk wadah dosis ganda dan 5 menit untuk dosis tunggal, kecuali dinyatakan lain dalam monografi. Berikut adalah kriteria penerimaan uji volume terpindahkan. Pada tahap 1 digunakan 10 wadah. Dinyatakan lulus mutlak jika volume rata-rata lebih dari atau sama dengan 100% dan tidak ada wadah yang kurang dari 95% dari volume etiket. Tetapi dinyatakan gagal jika selain kondisi lulus mutlak, yaitu kondisi A atau kondisi B. Kondisi A adalah kondisi di mana rata-rata volume terpindahkan itu kurang dari 100%, tapi tidak ada wadah yang volume rata-ratanya kurang dari 95%. Tidak ada satu wadah pun yang kurang dari 95% dari volume etiket. Dan kondisi B adalah kondisi di mana rata-rata volumenya tidak kurang dari 100%,
dan tidak lebih dari satu wadah yang kurang dari 95% dari volume etiket, tetapi tidak kurang dari 90% volume etiket. Jika gagal, lanjut ke tahap 2 dengan 20 wadah tambahan dan akan dinyatakan lulus jika volume rata-rata lebih dari atau sama dengan 100% dari volume etiket dari 30 wadah ya, dan tidak lebih dari satu wadah kurang dari 95%, tetapi lebih dari 90% dari volume etiket. Pengujian bobot jenis berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 6. Pengujian ini adalah pengujian untuk menentukan densitas atau berat jenis sediaan dibandingkan dengan volume tertentu guna memastikan kesesuaian sifat fisik sediaan. Prosedurnya ditimbang bobot piknometer kosong, lalu sampel dimasukkan ke dalam piknometer kosong dan ditimbang bobot piknometer yang telah diisi sampel. Dan dihitung penerimaan bobot jenis cairan dengan rumus berikut. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Yang pertama ada viskometer. Fungsi viskometer yaitu untuk mengukur viskositas atau kekentalan cairan atau sediaan semi padat seperti emulsi, krim, dan pasta. Prinsip kerjanya mengukur gaya atau torsi yang diperlukan untuk menggerakkan cairan melalui suatu sistem atau memutar spindle pada kecepatan tertentu, sesuai hukum viskositas Newton. Yang kedua ada variabilator. Fungsinya untuk menguji ketahanan tablet terhadap kerusakan akibat gesekan dan benturan selama proses penanganan dan pengemasan. Prinsip kerjanya, tablet ditempatkan di drum yang berputar dan digolongkan secara mekanis, menyebabkan benturan dan gesekan. Indikator kerusakan diukur dari persentase penurunan berat tablet. Lalu ada alat dissolution tester. Fungsinya untuk mengukur laju dan jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan padat, seperti tablet atau kapsul dalam medium tertentu. Prinsip kerjanya, sediaan diletakkan dalam medium pelarut bersuhu konstan, lalu pengadukan mekanis atau pedal atau basket menjaga kondisi permukaan pelarut dan konsentrasi bahan aktif yang terlarut diukur dari waktu ke waktu. Hardness tester. Fungsinya untuk mengukur kekerasan mekanik tablet untuk menjamin kekuatan fisik dan ketahanan saat penanganan. Prinsip kerjanya memberikan gaya tekan progresif pada sumbu diameter tablet. Kekerasan dicatat sebagai gaya minimum yang diperlukan untuk memecahkan tablet. Lalu ada moisture analyzer. Fungsinya untuk menentukan kadar air dalam bahan baku atau sediaan farmasi. Prinsip kerjanya menggunakan prinsip gravimetri termal. Sampel dipanaskan untuk menguapkan air dan perubahan massa atau kehilangan bobot dihitung secara otomatis sebagai persentase kadar air. Tape density tester. Fungsinya untuk mengukur kerapatan bubuk setelah pengetapan untuk menentukan kerapatan sesungguhnya. Prinsip kerjanya, evaluasi sifat alir dan kompresibilitas serbuk. Serbuk atau granul dimasukkan ke gelas ukur dan diketuk secara mekanis berulang kali. Kerapatan dihitung dari massa dibagi volume minimum atau volume mampat yang dicapai setelah pengetukan. Kemudian kita akan membahas persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi dan faktor yang dapat memicu ketidakstabilan. Persyaratan stabilitas fisik pada sediaan emulsi.
Persyaratan yang pertama adalah organoleptis, yaitu tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, atau konsistensi yang nyata. Lalu homogenitas. Sediaan harus homogen tanpa adanya partikel kasar saat dioleskan atau dilihat secara visual. Lalu pemisahan fase. Tidak terjadi cracking atau pemisahan fase permanen. Jika terjadi creaming atau pemisahan reversibel, lapisan yang terbentuk harus mudah terdispersi kembali dengan pengocokan ringan. Lalu ada viskositas dan ukuran globul. Viskositas harus relatif konstan, dan ukuran globul fase terdispersi harus tetap kecil dan seragam untuk mencegah flokulasi dan koalesensi. pH. Nilai pH harus stabil dan sesuai dengan rentang yang dipersyaratkan untuk rute pemberiannya. Lalu tipe emulsi. Tipe emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak harus tidak berubah atau tidak terjadi inversi fase. Berikut adalah beberapa fenomena yang dapat terjadi dalam sediaan emulsi. Yang pertama yaitu fenomena creaming. Fenomena creaming yaitu pemisahan lapisan tetesan fase terdispersi ke permukaan. Jika densitasnya lebih kecil atau ke dasar, disebut sedimentasi jika densitasnya lebih besar. Tetapi masih ada lapisan film pelindung dengan status reversibilitas reversible. Yang kedua ada flokulasi, yaitu tetesan-tetesan saling berdekatan membentuk gumpalan atau flok tanpa kehilangan identitasnya. Ini mempercepat creaming atau sedimentasi. Statusnya reversible. Lalu yang ketiga ada koalesensi atau cracking atau breaking, yaitu adalah lapisan film pelindung rusak dan tetesan kecil menyatu menjadi tetesan yang lebih besar, akhirnya membentuk lapisan fase yang terpisah secara permanen. Statusnya irreversible. Lalu ada inversi fase, yaitu tipe emulsi berubah secara tiba-tiba, misalnya dari minyak dalam air menjadi air dalam minyak atau sebaliknya. Statusnya irreversible. Faktor pemicu ketidakstabilan sediaan emulsi. Kategori faktornya yang pertama adalah dari formulasi. Faktor pemicu pertama yaitu emulgator yang tidak optimal. Dampaknya, kuantitas atau jenis emulgator yang salah menghasilkan lapisan film yang lemah atau memicu koalesen atau cracking. Lalu perbedaan densitas besar. Perbedaan berat jenis yang besar antara fase minyak dan fase air mempercepat creaming atau sedimentasi, sesuai hukum Stokes. Lalu muatan permukaan atau potensial zeta rendah. Gaya tolak-menolak antar partikel lemah menyebabkan flokulasi. Faktor pemicu lainnya yaitu penambahan elektrolit atau zat kimia. Elektrolit atau ion, misalnya Ca2+, dapat menetralkan muatan emulgator atau merusak lapisan antarbuka yang memicu cracking atau inversi fase. Kemudian kategori faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang pertama adalah perubahan suhu ekstrim. Pemanasan atau pendinginan dapat mengubah viskositas, merusak sifat emulgator, atau memicu kristalisasi yang merusak antarmuka menyebabkan cracking. Lalu ada pengocokan atau vibrasi kuat. Energi mekanik yang terlalu tinggi dapat merusak lapisan film, menyebabkan tetesan saling bertabrakan dan menyatu atau koalesensi. Lalu ada kontaminasi mikroba. Mikroba dapat menghasilkan enzim yang memecah emulgator atau komponen fase lainnya yang menyebabkan